Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiana Hikmawati dengan NPM 1806310 dari kelas 7F. Saya akan menjelaskan mengenai budaya kerja dan etos kerja. Definisi budaya kerja. Menurut Paramita tahun 2015, budaya kerja adalah sekelompok pikiran dasar atau program mental yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan kerjasama manusia yang dimiliki oleh suatu golongan masyarakat. Sedangkan menurut Triguno tahun 2014, budaya kerja adalah suatu falsafah yang didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan kekuatan pendorong membudaya dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang tercermin dari sikap menjadi perilaku, kepercayaan, cita-cita, pendapat, dan tindakan yang terwujud sebagai kerja atau bekerja. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa budaya kerja merupakan falsafah sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan kekuatan pendorong yang dimiliki bersama oleh setiap individu dalam lingkungan kerja suatu organisasi. Manfaat dari penerapan budaya kerja yang baik yaitu meningkatkan jiwa gotong royong, meningkatkan kebersamaan, saling terbuka satu sama lain, meningkatkan jiwa kekeluargaan, meningkatkan rasa kekeluargaan, membangun komunikasi yang lebih baik, meningkatkan produktivitas kerja, serta tanggap dengan perkembangan dunia luar. Terdapat dua unsur pada budaya kerja. Yang pertama ada sikap terhadap pekerjaan, yakni kesukaan akan kerja dibandingkan dengan kegiatan lain, seperti bersantai atau semata-mata memperoleh kepuasan dari kesibukan pekerjaannya sendiri, atau merasa terpaksa melakukan sesuatu hanya untuk kelangsungan hidupnya. Yang kedua ada perilaku pada waktu bekerja, seperti rajin, berdedikasi, bertanggung jawab, berhati-hati, teliti, cermat, kemauan yang kuat untuk mempelajari tugas dan kewajibannya, serta membantu sesama pegawai atau sebaliknya. Terdapat 4 indikator budaya kerja menurut Osborne dan Plastrick. Yang pertama ada disiplin, yaitu perilaku yang senantiasa berpijak pada peraturan dan norma yang berlaku di dalam maupun di luar perusahaan. Yang kedua ada keterbukaan, yaitu kesiapan untuk memberi dan menerima informasi yang benar dari dan kepada sesama mitra kerja untuk kepentingan perusahaan. Yang ketiga ada saling menghargai, yaitu perilaku yang menunjukkan penghargaan terhadap individu, tugas, dan tanggung jawab orang lain sesama mitra kerja. Dan yang keempat ada kerjasama, yaitu kesediaan untuk memberi dan menerima kontribusi dari dan atau kepada mitra kerja dalam mencapai sasaran dan target perusahaan. Selanjutnya ada etos kerja. Etos kerja menurut Richard tahun 2015 merupakan suatu semangat kerja yang dimiliki oleh masyarakat untuk mampu bekerja lebih baik guna memperoleh nilai hidup mereka. Sedangkan etos kerja menurut Wirawan tahun 2015 yaitu totalitas kepribadian dirinya serta caranya mengekspresikan, memandang, meyakini, dan memberikan makna pada sesuatu yang mendorong dirinya untuk bertindak dan meraih amal yang optimal sehingga pola hubungan antara manusia dengan dirinya dan antara manusia dengan makhluk lainnya dapat terjalin dengan baik. Jadi kesimpulannya, etos kerja adalah kebiasaan yang berkenaan dengan kegiatan seseorang dalam melakukan pekerjaannya yang meliputi suka bekerja keras, dapat menerima perubahan, bertindak rasional, mematuhi aturan, dapat dipercaya, dan semangat dalam bekerja. Terdapat 3 aspek pada etos kerja. Yang pertama yaitu keahlian interpersonal, yaitu aspek yang berkaitan dengan hubungan kerja dengan orang lain atau bagaimana pekerja berhubungan dengan pekerja lain di lingkungan kerjanya. Sifat pada aspek keahlian interpersonal yaitu sopan, bersahabat, tekun, loyal, suka kerjasama, dan apresiatif. Yang kedua ada aspek inisiatif, yaitu karakteristik yang dapat memfasilitasi seseorang agar terdorong untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan tidak langsung merasa puas dengan kinerja yang biasa. Contoh sifat dari aspek inisiatif yaitu cerdik, produktif, banyak ide, ambisius, efektif, efisien, antusias, dan teliti. Dan yang ketiga ada dapat diandalkan, yaitu aspek yang berhubungan dengan adanya harapan terhadap hasil kerja seorang pekerja dan merupakan suatu perjanjian implisit pekerja.
Contoh sifat dari aspek dapat diandalkan yaitu mengikuti petunjuk, mematuhi peraturan, dapat diandalkan, dapat dipercaya, jujur, dan tepat waktu. Terdapat 6 faktor yang mempengaruhi etos kerja. Yang pertama ada motivasi, yang kedua ada penilaian prestasi, yang ketiga ada peraturan organisasi, yang keempat ada pengaruh sesama rekan kerja, yang kelima ada pengawasan, dan yang keenam ada pembinaan. Indikator etos kerja menurut Sinamo tahun 2012. Yang pertama ada antusias kerja. Tingkat antusias karyawan dalam bekerja untuk memberikan hasil kerja terbaik dalam rangka mencapai tujuan perusahaan terdiri dari semangat kerja dan produktivitas kerja. Yang kedua ada disiplin. Tingkat disiplin kerja karyawan dalam mematuhi segala aturan dan norma yang berlaku pada perusahaan itu terdiri dari kehadiran atau absensi, ketepatan waktu hadir, dan kepatuhan pada peraturan. Dan yang ketiga ada loyalitas, yaitu tingkat kesetiaan karyawan untuk terus bekerja dan mengembangkan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan tanpa berpikir untuk berpindah ke perusahaan yang lainnya, yang terdiri dari menjaga nama baik perusahaan, turnover intention, dan bekerja secara maksimal. Sekian penjelasan dari saya mengenai budaya kerja dan etos kerja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.